Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Assalatu wassalam ala nabiyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Salah satu diantaranya adalah nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin Jalan Merawan yang Allah muliakan. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Masya Allah, saya Salman Al-Islami sangat merindukan jamaah semuanya yang biasanya kita bertemu setiap pekan atau paling tidak setiap sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Tapi dengan adanya virus COVID-19 ini, sementara kita tidak dapat berjumpa. Meskipun kita tidak bertatap wajah langsung, hati saya terasa ada ikatan ukhuwah dengan jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin semuanya. Masya Allah. Kita berdoa ya Bapak Ibu, semoga badai COVID-19 ini cepat berlalu. Allah angkat virus ini segera sehingga kita bisa beraktivitas normal, sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin Jalan Merawan yang Allah muliakan, sebelum saya sampaikan tausiah sekitar 10 menit 15 menitan tausiah tarawih hari Jumat tanggal 24 April 2020, tarawih malam kedua ya hari Jumat ini. Terlebih dahulu saya ingin sampaikan salam hormat saya, salam kangen saya khususnya kepada Ketua DKM Masjid Jami Al-Mujahidin yang terhormat Bapak Ustadz Syafruddin Komar MPDI. Apa kabar Ustadz? Semoga sehat selalu Ustadz Syafruddin ya. Juga yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Juga kepada seluruh jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin yang saya cintai, yang saya kangenin, yang saya rindui, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, Bapak RW, apa kabar Bapak RW? Mudah-mudahan Bapak RW tetap energik, tetap semangat melayani warga ya, walaupun dalam keadaan wabah seperti ini. Jangan lupa Pak RW, nanti malam sahur
Ya, rice cookernya itu dikuk. Ntar kalau kelupaan jadi aron nanti pas mau sahur, bangun sahur, lah kok masih aron? Ternyata belum dikuk rice cookernya. Jangan lupa ya Pak RW ya. Masya Allah. Sebelum saya sampaikan tausiah, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama tentu permintaan maaf saya kepada seluruh jamaah, seluruh pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin, bila mana dalam mengisi pengajian setiap hari Ahad, pekan pertama dan pekan ketiga saya banyak melakukan kesalahan. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya mewakili keluarga kecil saya mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu ahsanal jaza, kepada jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin dan juga kepada pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin yang telah memberikan bantuan, yang telah memperhatikan saya khususnya sebagai pengajar atau guru di Masjid Jami Al-Mujahidin. Alhamdulillah, saya senang banget diperhatikan oleh jamaah semuanya, Masya Allah. Beberapa hari yang lalu Pak Haji Jerry beserta istri datang ke rumah saya, rumah gubuk saya, dengan membawakan sembako dan uang. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin, khususnya Pak Ketua DKM, juga khususnya Pak Haji Jerry yang telah mengantarkan atau menjadi perantara mengantarkan sembako dari jamaah dan mengantarkan uang juga dari jamaah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Saya berdoa semoga seluruh jamaah, seluruh pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Rezekinya dilancarin oleh Allah, rezekinya diluasin oleh Allah, diberkahi hidupnya oleh Allah, dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin yang Allah muliakan, yang ingin saya sampaikan sedikit saja. Kita ingin mengambil hikmah virus COVID-19 yang sekarang mewabah di seluruh dunia, termasuk salah satunya negeri kita tercinta Indonesia. Apa sih sebenarnya hikmah dari virus COVID-19 ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Saya ingin menyampaikan satu buah hadis. Satu buah hadis, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini masuk kategori hadis sahih. Hadis ini disahihkan oleh As-Sakhawi dan juga disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya setiap satu abad, setiap 100 tahun sekali Allah mengutus ke tengah-tengah umat ini, umat Islam, seorang mujaddid, seorang pembaharu di dalam agama. Jadi setiap 100 tahun sekali, katanya Rasul, ada mujaddid, ada pembaharu. Untuk apa? Memperbaharui agamanya, agama Islam, sehingga kembali seperti sedia kala yang dibawa oleh Rasul dan para sahabat. Karena kan agama Islam ini seringkali kotor atau seringkali dikotori oleh kreasi manusia, pemikiran-pemikirannya yang menyimpang, melanggar agama, melanggar syariat,
Dikotori agama inilah, dikotori oleh siapa? Oleh manusia. Sehingga setiap agama ini keruh atau kotor, Allah utus deh seorang pembaharu, sehingga agama ini menjadi orisinil lagi, menjadi bersih lagi, menjadi murni lagi, sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin Jalan Merawan yang Allah muliakan, sekarang apa korelasi hadis ini tentang pembaharu agama dengan virus COVID-19? Apakah ada kaitannya? Ada jamaah, kaitannya ada. Jadi ternyata agama yang tadinya rusak kemudian diperbaharui lagi, itu juga berlaku bagi bumi yang kita pijak. Jadi bumi yang kita pijak ini, Bapak Ibu, hari ini dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman kan semakin rusak. Bumi yang kita singgahi ini kotor, udaranya, airnya. Singkat cerita, singkat kata, bumi yang kita pijak ini mengalami sakit. Ulah siapa? Ulah manusia. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, di udara. Itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, dengan Allah menjadikan pandemik, dengan Allah mengutus virus COVID-19 ini, pandemik ya, menjadi pandemik di seluruh dunia, itu ternyata untuk menyehatkan bumi yang sedang sakit, untuk mengobati bumi yang sedang sakit. Kita ambil contoh, kita buka sejarah, kita lihat sejarahnya Bapak Ibu. Kan sejarahnya ini, kita ambil contoh dari tahun 1720 ya. Pada tahun 1720 itu kan terjadi virus Marseille atau wabah virus Marseille 1720. 100 tahun kemudian atau 1 abad kemudian terjadi lagi wabah virus, tepatnya pada tahun 1820. Virus apa itu? Virus kolera. Wabah kolera. Kemudian 100 tahun kemudian atau 1 abad kemudian lagi, tepatnya pada tahun 1920 terjadi wabah virus Spanish flu. 1 abad kemudian, 100 tahun kemudian terjadi juga, tepatnya pada tahun 2020 wabah virus COVID-19. Coba sama kan dengan yang disampaikan oleh Rasul yang berkenaan dengan agama tadi? Ketika agama dirusak oleh kreasi manusia, muncul kan mujadid, pembaharu, agar umat diingatkan jangan sampai menyimpang di dalam menjalani agama Allah ini. Lalu berlaku juga pada bumi. Jadi hal ini bukan hanya berlaku pada agama, tapi juga berlaku pada bumi. Coba deh, selama pandemik ini terjadi, Bapak Ibu bisa googling, lihat di internet deh, baca di internet. Alhamdulillah, selama ada pandemik ini, bumi kita menjadi bersih. Ya, bumi kita menjadi sehat kembali, udara menjadi bersih. Coba deh kita lihat foto-foto di Jakarta yang biasanya polusi, sekarang jadi cakep, lingkungannya cakep,
foto-fotonya cakep, bisa terlihat tuh gunung-gunung di Bogor ya, bisa kelihatan dari Jakarta. Yang tadinya makan karena polusi kagak kelihatan. Sekarang kelihatan, alhamdulillah. Ini hikmah virus COVID-19. Hikmahnya ada pandemik. Jadi bumi kembali sehat. Udara sehat, udara bersih, air bersih, bumi sehat. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu, jamaah sekalian yang Allah muliakan, mari sama-sama kita jaga bumi kita ya. Bumi kita jaga, kita rawat. Ya dimulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Pokoknya kita sayangi bumi, kita kasihi bumi, kita rawat bumi. Karena bumi tempat kita berpijak, karena bumi tempat kita singgah, karena bumi tempat kita istirahat. Kita jaga. Nanti setelah badai COVID-19 ini berlalu, mari kita lebih peduli dengan lingkungan, dengan bumi. Ya, salah satu diantaranya, mari kita gunakan transportasi massal dan rendah emisi. Ayo Bapak Ibu, kita sayangi bumi. Itulah diantara hikmah virus COVID-19, bumi menjadi sehat kembali. Bumi bersih, udara bersih, alhamdulillah. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Untuk sementara hanya ini yang dapat saya sampaikan. Banyak sih sebenarnya ingin saya sampaikan, tapi karena ini online apa itu rekaman, saya khawatir nanti takut kelamaan. Kan beda online sama tidak online ya. Kalau langsung enak. Nih saya mah ibaratnya kayak lagi ceramah sama HP ini mah. Iya, kayak lagi ceramahin HP. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu. Pesan saya yang terakhir nih. Insya Allah ini terakhir. Menurut Syakik Al-Balkhi yang wafat pada tahun 194 Hijriah, beliau berkata, ada 3 tidur yang dibenci, ada 3 tidur yang tidak disukai. Yang pertama, tidur setelah subuh dan tidur sebelum isya. Sekali lagi saya sampaikan, tidur yang dibenci adalah tidur setelah subuh dan tidur sebelum sholat isya. Yang kedua, tidur yang dibenci adalah pas sholat. Saat sholat dia tidur, itu dibenci. Dan yang ketiga, tidur yang dibenci adalah saat kita mendengarkan pengajian. Saat kita mendengarkan pengajian, tidur itu dibenci. Nah, inilah 3 tidur yang dibenci menurut Syakik Al-Balkhi yang wafat tahun 194 Hijriah di dalam kitab Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Sekarang kita sedikit sampaikan syarahnya atau penjelasannya. Yang pertama kan tidur yang dibenci itu tidur yang setelah subuh dan sebelum sholat isya. Itu dibenci, tidak disukai. Tidur setelah sholat subuh dibenci kenapa? Meskipun hadis-hadis yang melarang tidur setelah sholat subuh itu dhaif, bahkan ada yang palsu, tapi lihat dalil-dalil yang lain, hadis-hadis yang lain. Seperti misalkan masalah rezeki, kebiasaan Nabi. Jadi kebiasaan Nabi itu tidak tidur habis sholat subuh. Nabi nggak tidur habis sholat subuh. Kemudian yang ketiga, para ulama tidak menyukai tidur setelah sholat subuh. Jadi meskipun hadis tentang larangan tidur setelah sholat subuh itu dhaif, bahkan ada yang palsu, tapi dilihat dengan hadis-hadis yang lain, ya janganlah kita tidur setelah sholat subuh. Karena berkaitan dengan rezeki juga kan, berkaitan dengan kebiasaan Nabi. Kalau ditanya, Nabi nggak pernah tidur setelah sholat subuh. Ya, nggak pernah tidur setelah sholat subuh. Pernah sekali-kalinya
waktu sholat subuh kesiangan, waktu habis berangkat peperangan, kita udah sampaikan di masjid ya. Ya. Jadi itu bukan kebiasaan Nabi lah pokoknya, bukan kebiasaan Nabi tidur setelah sholat subuh. Dan juga para ulama semuanya nggak menyukai tidur setelah sholat subuh, gitu ya. Kemudian tidur sebelum isya. Nah kalau tidur sebelum isya, dalilnya sahih, hadisnya sahih, ya, dalilnya sahih, hadisnya sahih, yaitu riwayat Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan lain-lain dari sahabat Nabi Abu Barzah Al-Aslami. Jadi kalau larangan tidur sebelum sholat isya, hadisnya sahih. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin tidur setelah sholat subuh karena ngantuk banget, capek banget, ya boleh, silakan saja. Ya. Tapi yang dibenci itu tidur setelah sholat subuh itu karena dia malas-malesan. Dia malas-malesan, padahal dia nggak ngantuk, tapi tidur aja karena malas gitu. Tapi kalau ada sebab lain selain malas, boleh tidur setelah sholat subuh. Tapi kalau bisa dipertahankan sampai syuruk, ya tidurlah. Selesai syuruk baru tidur, boleh, silakan. Tapi kalau capek banget silakan tidur setelah sholat subuh. Kemudian yang kedua, yang dibenci adalah tidur saat sholat. Ketika kita sholat tidur nyenyak, lelap, sampai nggak sadar yang dibaca, nggak sadar gerakannya, sholatnya batal. Tapi kalau tidur tapi nggak sampai nyenyak, misalnya masih sadar bacaannya, masih sadar gerakannya, dia nggak batal sholat, nggak batal sholat. Itu ya. Yang ketiga, tidur yang dibenci atau tidak disukai adalah tidur saat pengajian. Tidur saat pengajian. Nah, Bapak Ibu, kenapa tidur saat pengajian dibenci, tidak disukai? Karena sama saja orang yang tidur di pengajian, seperti saya nih lagi menyampaikan tausiah, ada yang tidur, kenapa dibenci? Karena tidak menghormati ilmu dan tidak menghormati yang menyampaikan ilmu. Nah sekarang kan di tengah virus COVID-19, pengajian-pengajian secara langsung kan ditiadakan, diganti dengan pengajian online. Pengajian online, ya. Nah di situ tuh diuji. Kadang-kadang ada pengajian online, ustadznya rapi, tapi yang dengerin atau yang menyaksikan via online itu ada yang pakaiannya nggak rapi, bahkan ada yang sambil tidur-tiduran dengerinnya. Dan ini termasuk yang dibenci. Meskipun online tetap menghormati ilmu, tetap menghormati yang menyampaikan ilmu. Demikian Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin yang Allah muliakan. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.